Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, baiklah di sini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami pada hari ini. Langsung saja, sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing kami selaku dosen pengampu mata kuliah ini. Nah, dari presentasi hari ini kami akan memaparkan atau menjelaskan materi mengenai hormon on-bone remodeling. Izin memperkenalkan anggota kelompok yang pertama yaitu Najwa Alifa Fauzia Mokodompis dengan NIM 22613160. Kemudian Nurul Aziza saya sendiri dengan NIM 22613154. Kemudian Rahma Putri Zahirani dengan NIM 22613188. Kemudian Ranti Amelia dengan NIM 22613179. Dan yang terakhir Regina Gumalangit dengan NIM 22613159. Nah, dari sini definisi mengenai remodeling tulang. Tulang merupakan jaringan yang terus-menerus melakukan regenerasi komponen-komponen ekstrasel dengan cara menghancurkan komponen tulang yang sudah tua dan menggantikannya dengan yang baru. Proses ini biasanya disebut dengan remodeling tulang. Secara normal, di tubuh kita terjadi suatu tahapan yang disebut remodeling tulang, yaitu suatu proses pergantian tulang yang sudah tua untuk digantikan dengan tulang yang baru. Hal ini sudah terjadi pada saat pembentukan tulang, mulai berlangsung sampai selama kita hidup. Setiap saat terjadi remodeling tulang di tulang manusia. Proses remodeling ini dimulai dengan terjadinya resorpsi atau penyerapan atau penarikan tulang oleh sel tulang yaitu osteoklas. Kemudian tulang yang sudah diserap akan diisi oleh tulang yang baru dengan bantuan sel tulang yaitu osteoblast. Untuk faktor yang mempengaruhi remodeling tulang, aktivitas resepsi dan formasi tulang diregulasi oleh beberapa yang kompleks. Keseimbangan antara aktivitas osteoklastik dan osteoblastik dijaga oleh pasokan pada sel-sel tulang. Gangguan pada regulasi tersebut nampak jelas pada penuaan dan keadaan defisiensi hormon estrogen. Selain itu, usia dan keadaan menopause, faktor-faktor resiko yang juga dikenal mempengaruhi massa dan densitas tulang, antara lain densitas tulang awal, yaitu yang dibawa ketika lahir, dan ketersediaan kalsium. Faktor lain yang berperan dalam regulasi remodeling tulang yaitu vitamin D, di mana suplementasi vitamin D terbukti dapat meningkatkan kepadatan dari tulang. Hormon lainnya yaitu hormon paratiroid dan seorang dengan cara melepaskan kalsium dari matriks tulang ke dalam sirkulasi darah agar tetap menjaga sitokin dan enzim yang berperan sebagai koregulator maupun koreseptor dalam diferensiasi maupun selang. Beberapa hormon yang mempengaruhi modeling tulang yaitu hormon pertumbuhan manusia HH, hormon pertumbuhan seperti insulin IFS, hormon tiroid T3 dan T4, estrogen dan hormon tiroid PTH dan kalsitonin. Hormon estrogen, agen yang paling berpengaruh dalam menjaga keseimbangan remodeling tulang tersebut ialah hormon estrogen. Estrogen telah lama dikenal sebagai
gen antiresorptif yang bekerja terutama dengan studi-studi terakhir membuktikan bahwa efek antiresorptif tersebut dapat pula dihasilkan melalui kerjanya pada oktoplast yang secara tidak langsung mempengaruhi aktivitas osteoklastik dengan menggunakan pistokrogen, progesteron, kalsium, dan vitamin D. Kekurangan hormon estrogen dapat menimbulkan gejala seperti nyeri sendi, kulit kering, dan vagina mengering. Tulang menjadi rapuh dan mudah patah, sakit kepala, serta meningkatkan risiko infeksi kandung kemih. Kekurangan estrogen bahkan juga bisa disebabkan depresi berat. Kemudian hormon paratiroid. Hormon paratiroid dapat meningkatkan resorpsi tulang dengan cara melepas kalsium darah untuk menjaga kadar kalsium darah agar tetap normal. Regulator lain ialah hormon paratiroid sebagai sitkin dan sebagai koregulator maupun reseptor dalam diferensiasi maupun aktivitas sel-sel tulang. Kekurangan hormon paratiroid juga disebabkan seseorang alami perubahan suasana Sistem umpan balik negatif. Dampak negatif yang pertama, osteoporosis jika proses pembentukan tulang baru tidak seimbang dengan proses pelepasan tulang lama, dapat menyebabkan penurunan kepadatan tulang dan risiko osteoporosis. Osteoporosis dapat membuat tulang menjadi rapuh dan mudah patah. 2. Fraktur tulang. Ketidakseimbangan dalam remodeling tulang dapat mengakibatkan penurunan kekuatan tulang dan meningkatkan risiko fraktur. Tulang yang melemah dapat dengan mudah patah akibat stres yang biasanya tidak akan menyebabkan fraktur pada tulang yang sehat. Yang ketiga, gangguan pertumbuhan. Pada anak-anak dan remaja, ketidakseimbangan dalam remodeling tulang dapat mengganggu pertumbuhan tulang yang sehat. Hal ini dapat menyebabkan gangguan penyakit tulang metabolik. Ketidakseimbangan dalam remodeling tulang dapat berkontribusi pada penyakit tulang metabolik seperti penyakit Paget, di mana tulang tumbuh tidak normal dan dapat menyebabkan nyeri, kelemahan, dan deformitas. Dan yang terakhir, kesehatan sendi. Pada kondisi seperti osteoartritis, ketidakseimbangan remodeling tulang dapat menyebabkan kerusakan tulang dan kerusakan. Nah, dari sana kita bisa menyimpulkan bahwasannya remodeling tulang itu merupakan suatu pergantian tulang yang dilakukan yang terjadi pada tubuh kita. Nah, dalam remodeling tulang ini, hormon-hormon yang terdapat dari berpengaruh atau mempengaruhi remodeling tulang itu yaitu contohnya hormon estrogen dan patro parateroid. Nah, kemudian dari remodeling tulang ini terdapat juga dampak negatif pada remodeling tulang yang tidak seimbang. Nah, dari kami ucapkan terima kasih sebelumnya ke sebuah pantun ke pasar beli bakwan, tulangnya naik delman, kalau kita murid peladang, tolong dipahami ya teman-teman. Nah, itu saja yang bisa kami sampaikan dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dan kurang, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.